Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar Tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. seperti biasa. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Seperti biasa, sebelum Ibu menjelaskan materi pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa anak-anak Ibu baca di samping Ibu. Sudah dibaca? Baiklah. Materi kita hari ini adalah Pembelajaran 4. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Apa manfaat dari penemuannya dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut? Sekarang simak cerita berikut ini. Rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Sekarang, ayo berlatih. Temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks yang tadi Ibu bacakan. Tuliskan dalam tabel berikut ini. Sekarang Ibu akan membacakan alternatif jawaban dari Ibu. Kosakata non baku yang pertama yaitu ngelihat. Perbaikan kosakata menjadi baku yaitu melihat. Kosakata non baku yang kedua nemuin. Kosakata bakunya menemukan. Kosakata non baku yang ketiga sistem. Kosakata baku sistem. Kosakata non baku yang keempat enggak. Kosakata baku tidak. Kalimat tidak efektif yang pertama, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Perbaikannya yaitu kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kalimat tidak efektif yang kedua, tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Perbaikannya menjadi kalimat efektif yaitu, tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Sekarang, mari kita jawab pertanyaan berikut dengan bersama-sama. Pertanyaan pertama, kapan kita menggunakan kosakata baku? Jawabannya, saat menulis surat resmi, ketika berpidato di acara formal, dan saat menyusun karya ilmiah. Pertanyaan nomor 2, mengapa kita menggunakannya? Jawabannya, karena kata baku tidak terpengaruh bahasa lain atau bahasa pergaulan suatu daerah, sehingga mudah dimengerti semua orang. Selain itu, untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Kamu telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, masih banyak lagi rambu-rambu lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin.
Sekarang, berikan contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga yang baik di jalan raya. Berikan pula contoh pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Silakan diisi dalam tabel berikut ini. Berikut alternatif jawaban dari Ibu. Melaksanakan kewajiban di antara lain: 1. Memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK. Kedua, memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Ketiga, berkendara dengan kecepatan normal. Keempat, berkendara pada lajur jalan yang telah ditentukan. Kelima, mengikuti rambu lampu lalu lintas. Selanjutnya, contoh tidak melaksanakan kewajiban: berkendara tanpa menggunakan helm atau sabuk pengaman, belum memiliki surat-surat yang lengkap, berkendara melawan arah, berkendara dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan tidak mau berhenti ketika lampu sedang merah. Akibat jika tidak melaksanakan kewajiban yaitu yang pertama, dapat ditilang oleh polisi. Yang kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain, mengakibatkan kecelakaan, mengakibatkan luka, bahkan korban jiwa, mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak. Selanjutnya, ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya, apakah hal tersebut dapat mengganggu hak orang lain? Iya, karena jalan umum digunakan banyak orang. Setiap orang berhak mendapatkan keselamatan di jalan raya. Hal ini dapat terwujud jika setiap orang melaksanakan kewajibannya. Sekarang, ayo mengamati. Selain lampu lalu lintas, terdapat juga rambu-rambu lalu lintas lainnya. Amati rambu-rambu berikut ini. Ada rambu-rambu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Mari kita jawab pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa arti dari masing-masing rambu tersebut? Jawabannya nomor 1. Dilarang berjalan terus. Wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Nomor 2, dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. Gambar nomor 3, dilarang berjalan terus pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal, wajib berhenti untuk mendapat kepastian aman. Nomor 4, larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda 3. Gambar nomor 5, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan tol. 6, rumah sakit. 7, rambu petunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km. Pertanyaan nomor 2, apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan? Jawabannya, sebagai peringatan sehingga dapat mencegah kecelakaan maupun sebagai petunjuk arah bagi pengguna jalan. Pertanyaan nomor 3, jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Jawabannya, mereka tidak tahu bahaya yang mungkin ada sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Selain itu, pengguna jalan dapat kebingungan arah tujuan yang dituju. Pertanyaan nomor 4, apakah kamu pernah melihat rambu-rambu lain di jalan? Jelaskan tentang rambu-rambu tersebut. Pernah, seperti rambu dilarang berhenti, dilarang parkir, larangan masuk untuk semua jenis kendaraan, dan rambu-rambu persimpangan jalan. Sekarang,
Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajibanmu dengan bertanggung jawab di saat di jalan raya? Demikianlah materi kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi anak-anak Ibu semuanya. Untuk pemahaman materi selanjutnya, anak-anak Ibu bisa baca bukunya di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.